Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TV Al Mustari di acara My Show Al Mustari Show episode ke-7 dalam memperingati Hari Palang Merah Indonesia dengan tema meningkatkan kesadaran akan menjaga kesehatan diri dan keluarga di masa pandemi. Adapun narasumber kita kali ini bersama Kak Yugo. Mangga Kak Yugo memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Yugo Hastori Nukti. Saat ini kebetulan saya aktif di PMI Kota Bogor sebagai salah seorang pengurus periode tahun 2017 sampai dengan 2022. Kebetulan saya membidangi bidang relawan dan kebencanaan. Itu Bu. Oke. Kita langsung ke pertanyaan. Nah, apa sih itu PMI, Pak? Karena kebanyakan orang itu tahu PMI itu rumah sakit. Rumah sakit ya kalau di Bogor ya. Ya, kalau di Bogor itu PMI itu pasti identiknya dengan rumah sakit. Ya karena memang yang pertama kali besar itu di Kota Bogor rumah sakit PMI-nya gitu. Nah, sebetulnya PMI itu adalah organisasi kemanusiaan. Organisasi kemanusiaan kalau di Indonesia itu berdiri sejak tahun 1945. Nah, gerakan Palang Merah sendiri itu ada di seluruh dunia. Gerakan Palang Merah sendiri ada di seluruh dunia sebagai sebuah gerakan kemanusiaan, organisasi kemanusiaan. Nah, di Indonesia berdiri sejak tahun 1945. Nah, concern kita adalah menangani masalah kemanusiaan. Apapun apapun masalah kemanusiaan yang diakibatkan oleh peperangan, oleh wabah penyakit, oleh kebencanaan dan lain-lain, kita insya Allah ada di situ. Gitu. Jadi kita concernnya kepada kemanusiaan, meringankan penderitaan umat manusia akibat itu tadi konflik politik, konflik peperangan, bencana alam, wabah penyakit. Itu. Nah, tadi kan Kak Yugo sudah menjelaskan tahun berapanya. Boleh lebih jelasnya lagi, kapan terbentuknya PMI itu? Nah, PMI berdiri itu bertepatan dengan bulan ini, Bu. Bertepatan dengan bulan ini. Kebetulan besok itu ada kita ini rekaman tanggal 16, Bu ya. Nah, tanggal 17 besok itu adalah ulang tahun yang ke-75. Jadi tepat berdirinya tanggal 17 September 1945. Oke. Pada masa pandemi ini, perayaan PMI-nya itu seperti apa, Pak? Nah, untuk perayaan kali ini emang agak khusus. Kami akan melakukan virtual perayaan secara virtual. Nanti dipusatkan di Jakarta. Pak Ketua Umum kami memberikan pidatonya. Nanti diikuti oleh semua PMI di provinsi maupun di kota, kabupaten, gitu. Jadi semua lewat virtual. Untuk perayaan secara seremoninya ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan, untuk rangkaian kegiatannya, insya Allah secara offline kita juga mengadakan bakti sosial dan segala macamnya lah terkait dengan situasi seperti ini. Nah, Pak, bagaimana perkembangan COVID ini di Kota Bogor? Saat ini perkembangannya sungguh sangat memprihatinkan sih untuk kami ya, untuk kami kasus terus meningkat, tapi kekhawatiran masyarakat itu justru menurun.
itu justru menurun. Sekali lagi kasus positif COVID meningkat, tapi rasa khawatir masyarakat itu menurun. Entah ini karena masyarakat sudah mulai menyepelekan atau seperti apa, tidak seperti pada awal-awal waktu COVID eh, itu mewabah ya. Nah, rasa ketakutan masyarakat itu begitu berlebihan. Nah, sekarang malah rasa khawatirnya udah nggak ada gitu. Itu yang kami prihatinkan seperti itu sih kondisinya sekarang ini di Kota Bogor. Oke. Nah, berdasarkan kasus COVID-19 yang terus meningkat, sejauh mana kesadaran warga Bogor dalam menyikapi pandemi saat ini? Nah, itu yang tadi saya katakan, rasa khawatirnya menurun itu pasti terlihat dari kesadarannya, Bu ya. Kesadarannya kita lihatlah di pedagang kaki lima, di jalan-jalan segala macam. Masih banyak yang tidak memakai masker, masih banyak yang berkerumun, tidak menghindari kerumunan. Nah, itu yang menjadi keprihatinan kami. Tiap kali kami turun ke wilayah, kami mengingatkan itu saat ini hanya apa ya? Hanya mereka tuh hanya tersenyum saja gitu, Bu. Apakah mereka merasa sudah kebal atau seperti apa? Tapi memang ya seperti itulah yang tadi saya katakan ya, kasus COVID terus meningkat, sementara rasa khawatirnya menurun. Ini pasti berbanding dengan rasa kesadaran masyarakat itu memakai masker, menjaga protokol kesehatan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan kepada masyarakat untuk bahwa penting mematuhi protokol kesehatan gitu. Nah, sebetulnya masyarakat sekarang tidak bodoh. Masyarakat sekarang bisa mengakses informasi itu sebanyak-banyaknya dari internet, dari media sosial, ya, terus dari kita war-war tiap hari ke wilayah, dari Pak RT, Pak RW, Bu Lurah sampai Pak Lurah sampai tingkat kecamatan terus mensosialisasikan ini, tapi itu tadi entah mereka sudah bosan dengan panjangnya masa pandemi ini di rumah ya, terus ketika diberlakukan masa new normal mereka merasa bebas gitu, merasa bebas, dan sekarang ketika kasus COVID terus meningkat mereka merasa biasa aja gitu ya, biasa aja. Nah, entahlah bagaimana rasa menumbuhkannya, tapi saya pikir memang harus dengan peraturan yang tegas dari semua stakeholder yang berkepentingan dengan ini, terutama Satpol PP-nya, kalau di tingkat kelurahan Trantipnya gitu ya, Trantip di tingkat kelurahan itu tegas menghukum mereka yang keluar rumah tanpa menggunakan masker, menghukum mereka yang tetap berkerumun di pedagang-pedagang kaki lima, di kafe-kafe, ya, tegas menghukum mereka. Dengan seperti itu mungkin kesadarannya bisa. Kalau cuma himbauan aja, kalau cuma war-war saja, kami sudah lakukan itu dari pertama dan hasilnya ya seperti ini gitu, seperti ini. Kurang. Mereka juga sebetulnya sudah tahu kok apa akibatnya buat mereka dan segala macamnya lah ya, implikasinya kepada mereka, tapi ya itu ya masuk
kuping kanan keluar kuping kiri tanpa tindakan yang tegas, dengan punishment, saya kira nggak akan bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat. Gitu. Jadi memang harus disertai dengan hukuman. Oke. Nah, Pak, bagaimana peran PMI di masa pandemi ini? Ya, kalau di PMI saat ini mulai dari awal kasus ini merebak, kami sudah melakukan banyak kegiatan, diantaranya spraying disinfektan di wilayah zona merah sampai ke wilayah RT yang ada warganya ada warganya yang terpapar virus COVID, itu kami melakukan spraying dari mulai sekitar bulan Februari. Nah, lalu kita juga melakukan promosi-promosi kesehatan di tingkat wilayah. Kita datangi ke setiap kelompok masyarakat, baik itu anak-anak, usia remaja, ibu-ibu, di kelompok pengajian, di kelompok posyandu dan segala macamnya, kita melakukan promosi-promosi kesehatan terkait bagaimana kita terhindar dari paparan virus COVID-19. Itu kami lakukan terus sejak bulan Februari. Jadi di kita ada 2 kegiatan. Yang utama adalah spraying disinfektan di semua wilayah, lalu promosi kesehatan di semua wilayah juga di Kota Bogor. Yang terakhir, Pak, pesan untuk seluruh warga Bogor dan siswa-siswi Al-Mustari agar tetap sehat meskipun di rumah saja. Ya, yang pertama tetap jaga protokol kesehatan, terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah selalu memakai masker dalam setiap aktivitas keseharian Anda. Lalu yang kedua adalah jaga jarak aman dengan orang di sekeliling Anda, hindari kerumunan dan hindari berkerumun. Lalu yang ketiga adalah selalu cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas dengan air yang mengalir dan air sabun. Yang ketiga adalah menjaga imunitas tubuh kita untuk tetap fit dan sehat dengan olahraga dan asupan makanan yang bergizi dan seimbang. Ya. Jadi walaupun tetap di rumah, tetap harus berolahraga, tetap harus menjaga pola makan yang bergizi dan seimbang, lalu keluar rumah seperlunya. Dan ketika harus keluar rumah, jaga protokol kesehatan seketat mungkin. Insya Allah kita akan terhindar dari paparan virus COVID. Nah, saya mengingatkan juga kepada seluruh warga Al-Mustari, siswa-siswi, ibu, bapak, guru. Nah ini kami kebetulan di PMI Kota Bogor, salah satu rekan saya, salah satu guru saya, salah satu ustadz kami juga terkena ini. Nah ini kesadaran kami ya dan kesadaran semua orang di Indonesia adalah begini, Bu. Ya kita pakai masker, tapi ketika dengan orang asing gitu ya, ketika di kerumunan. Nah ketika kita kembali ke kantor, ketika kita ngobrol dengan orang yang kita kenal, kita lepas masker kita tidak jaga jarak dengan orang yang kita kenal. Nah itu bahayanya di situ. Jadi saya juga melihat di lapangan seperti itu, di kumpulan ojek dan segala macamnya, kenapa nggak memakai masker, berkerumun gini? Loh orangnya kita kenal semua kok gitu. Nah jawaban mereka seperti itu. Nah padahal belum tentu juga orang yang kita kenal itu adalah orang-orang yang terbebas dari virus. Nah ini yang harus kesadarannya harus ditingkatkan nih. Siapapun orangnya,
tetap protokol kesehatan itu harus tetap kita jaga gitu. Walaupun dengan orang terdekat itu. Oke. Demikian Ibu. Oke, terima kasih atas waktunya Iya, Kak Yugo. iya, Ingat terima ya kasih kata Kak sama-sama. Yugo, tetap jaga protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker bila keluar rumah. Nah, sampai bertemu di acara di channel TV Al Mustari selanjutnya, di acara My Show Al Mustari Show episode selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.